Bang Nasir, Haji Nasir Jamil, MSI, anggota DPR RI, fraksi PKS, Komisi 3, DPR RI, daerah pemilihan Aceh. Selama menjabat di DPR RI menuju 5 periode, bagaimana Bang sampai di titik ini? Apa yang membuat Abang begitu mesra dengan warga di sana? Artinya seorang Nasir Jamil mampu meyakinkan warga di dapilnya sehingga hari ini menuju 2024-2029. Tanggapan Abang? Iya, terima kasih. Memang kita harus bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih memberikan kesempatan kepada saya untuk bisa mengabdi untuk negara, bangsa, dan rakyat Indonesia. Dan terima kasih kepada para pemilih ya yang telah mempercayakan suaranya kepada saya sehingga bisa terpilih kembali untuk kelima kalinya ya dari daerah pemilihan Aceh. Jadi 3 kali sejak 2004, 2009, 2014 itu berangkat dari dapil Aceh 1. Lalu di 2019 dan 2024 saya berangkat dari dapil Aceh 2. Jadi sebenarnya di tengah masyarakat itu bukan hanya soal uang ya, tapi soal figuritas ya, kemampuan, kompetensi dan kapasitas itu masih dibutuhkan. Artinya tidak semua masyarakat kemudian mau diiming-iming dengan uang ketika dia memilih calon wakil rakyat yang akan mewakili mereka di parlemen. Jadi mereka masih melihat kapasitas, kompetensi, integritas untuk dipilih. Ya, nah ini saya pikir masyarakat kita juga tidak semuanya ya mengalami apa yang disebut dengan penyakit sosial. Selama ini bagaimana kolaborasi seorang Nasir Jamil dengan Pemprov, Pemkop dan Pemkap? Ya, kolaborasi itu dalam bentuk membantu urusan-urusan penyelenggaraan pemerintahan, termasuk juga melakukan dan mengalokasikan ya anggaran-anggaran untuk pembangunan di kabupaten kota, terutama di daerah pemilihan. Jadi di samping urusan-urusan yang berkaitan dengan pemerintahan, artinya menyambung aspirasi pemerintahan di provinsi dengan pemerintahan di pusat, kami dan saya juga berusaha untuk melakukan upaya agar sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat di sana, di daerah pemilihan itu bisa kita realisasikan. Jadi itu. Dalam konteks kontribusi bagaimana yang Abang berikan ke warga di daerah pemilihan Aceh 2? Kontribusi itu ada kontribusi pemikiran, ya, ada kontribusi misalnya dana aspirasi kepada masyarakat di sana. Ya. Kontribusi pikiran itu kita berikan dalam bentuk diskusi, pertemuan-pertemuan dengan warga, ya. Kemudian juga advokasi terhadap kasus-kasus yang dialami oleh warga. Sementara kontribusi untuk daerah pemilihan dalam arti pembangunan ya itu melalui dana aspirasi yang kita sampaikan ke Badan Anggaran DPR RI. Jadi itulah bentuknya ya, karena memang bentuk dalam arti advokasi itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Indeks pembangunan manusia, Human Development Index, bagaimana Abang memajukan, meningkatkan IPM di daerah pemilihan? Begini, ya kita ini kan legislatif ya, bukan eksekutif, jadi Human Development Index itu memang harus diukur
dari pendidikan, ya, kesehatan, ya, dan juga sarana dan prasarana lainnya. Jadi indikator kesehatan, pendidikan itu menjadi indikator penting, ya. Nah, karena itu dalam rangka untuk mengenjot dan menaikkan Human Development Index di Aceh yang saat ini angkanya juga relatif baik, ya, maka perlu, ya, berkolaborasi dengan pemerintahan daerah setempat. Harapan Bang Nasir kepada masyarakat di daerah pemilihan. Ya, harapan saya mudah-mudahan masyarakat senantiasa menjaga akal sehatnya, ya, kemudian berusaha untuk mengawasi anggota parlemen yang mereka pilih, kemudian juga diharapkan mereka bisa memberikan teguran jika ada anggota parlemen yang mereka pilih itu menyimpang dari tugas dan fungsinya sebagai anggota parlemen.